Ternyata, kenapa Bapak Jaksa Agung lebih berani saat Bapak Prabowo memimpin negeri ini? Jaksa Agung saat ini ingin memberantas korupsi sampai tuntas. Tentunya tanpa dukungan legislatif, maka pemberantasan korupsi ini bisa-bisa jalan di tempat. Ada juga orang pernah ingin menyuap dengan uang 2T, juga ditolaknya. Nah, kalau semua penegak hukum seperti ini, percayalah, Bapak Prabowo programnya pasti dapat dilaksanakan untuk membersihkan negara ini dari korupsi yang sudah begitu masif dan begitu merajalela. Kembali lagi bersama Mr. Puisi Live. Di sore yang indah ini, walaupun aku kedinginan karena hujan yang tidak henti-hentinya di Pulau Bali, tetapi aku bersemangat untuk ikut membantu pemerintah dalam rangka menganalisa, menginformasikan hal yang baik untuk negeri ini, terutama bagi pemerintah Bapak Prabowo yang saat ini sedang getol-getolnya untuk pemberantasan korupsi di negeri ini. Ketika itu, maka perlu kita mencari informasi-informasi melalui media televisi, di mana pernah dilakukan wawancara terhadap Jaksa Agung itu sendiri, didampingi oleh para staf-stafnya. Itu menandakan bahwa keterbukaan semua apa yang dilakukan oleh Jaksa Agung itu sangat terbuka adanya. Luar biasa, Metro TV mampu mengundang Jaksa Agung berserta staf-stafnya untuk diwawancarai, untuk membedah bagaimana sih rencana Jaksa Agung, apa sih yang pernah dilakukan, apa sih yang pernah mengganggu dia di dalam melaksanakan pekerjaannya. Itu sungguh sangat berarti bagi kita sebagai pengamat politik, hukum, budaya, ekonomi, dan seni. Sungguh berbangga juga ada sebuah televisi yang selalu membantu pemerintah dalam rangka memberikan pencerahan bagi masyarakat luas. Kalau kita telusuri kenapa Jaksa Agung saat ini belum diadakan reshuffle, belum diganti oleh Bapak Prabowo. Rasa-rasanya kalau kita menelusuri sebelum Bapak Prabowo memimpin negeri ini, ada salah satu kasus korupsi di Minfo, di mana kasus BTS yang begitu sangat tidak masuk akal. Proyek 2 triliun, anggaran yang diajukan 10 triliun, berarti 8 triliun sudah lenyap. Syukur-syukur barang itu sudah terpasang dan sudah jadi. Barang-barang pun tidak terpasang dan terlantar, belum diinstal di daerah-daerah terpencil saat itu. Membuat hati ini sangat geram. Seorang politikus telah dipenjarakan, tapi belum kita mengetahui kemana dana 8 miliar itu tersebar. Itu belum kita tahu. Kerugian pemerintah sebegian besar, tidak tahu kemana arah uang-uang tersebar pada saat korupsi di BTS itu sendiri. Marilah kita dukung Jaksa Agung yang sungguh berani. Ketika Bapak Prabowo sudah memimpin, beliau ini, Bapak Baharudin, ini tetap dipertahankan. Ternyata, kenapa Bapak Jaksa Agung lebih berani saat Bapak Prabowo memimpin negeri ini? Ternyata
kalau pimpinan negara ini adem ayem tidak pernah mengatakan bahwa anti korupsi, tidak pernah mengatakan pemberantasan korupsi harus dilaksanakan, yakinlah Jaksa Agung ini tidak akan berani membongkar kasus-kasus besar seperti apa yang telah dibongkar oleh beliau, kasus Timah, Pertamina, PLN, dan kasus-kasus lain-lain yang sebentar lagi akan banyak lagi terbongkar. Karena clue-cluenya sudah diberikan oleh Bapak Presiden. Ketika itu Jaksa Agung beranilah membongkar apa saja, karena pasti tidak ada intervensi dari kepala negara ataupun dari siapapun di negeri ini. Maka dengan leluasa, dengan lugas, Jaksa Agung saat ini ingin memberantas korupsi sampai tuntas. Tentunya tanpa dukungan legislatif, maka pemberantasan korupsi ini bisa-bisa jalan di tempat. Walaupun nanti hukuman yang diberikan oleh Jaksa Agung seperti kasus Timah itu diberikan 20 tahun penjara. Tapi kalau di penjaranya nanti disuka miskin, maka percumalah hukuman ini. Sebaiknya penjara langsung dilakukan di Nusa Kambangan sebelum ada penjara yang ada ikan hiunya. Maka kami himbau sebagai analisa perekonomian yang ingin membantu pemerintah untuk pertumbuhan 8%. Satu-satunya cara adalah pemberantasan korupsi dengan sungguh-sungguh, tidak pencitraan. Itulah yang akan dilakukan oleh Bapak Prabowo Subianto. Mari kita dengarkan apa sih yang dilakukan oleh Metro TV untuk mewawancarai Jaksa Agung itu sendiri. Mudah-mudahan wawancara ini sungguh berarti mungkin untuk Bapak Prabowo Subianto yang pasti mendengarkan wawancara ini, sehingga Bapak Prabowo mampu memberikan strategi yang lebih spesifik, yang lebih pasti di dalam rangka pemberantasan korupsi dari hilir sampai ke hulu. Baiklah, kita dengarkan wawancara tanya jawab dengan Jaksa Agung yang sangat penting bagi kita semua. Kita ke Kang Maman, silakan Kang Maman. Saya ingin mulai dari pernyataan Ahok, Pak Jaksa Agung. Ahok bilang ternyata saya cuma sekali. Datanya di Kejaksaan Agung sekepala. Kalau kita pakai rate 1 sampai 10, di angka berapa baru Kejaksaan Agung berani melakukan tindakan? Bukti-bukti sudah kita temukan, karena kita memang punya bukti awal gitu, dan ya sekarang kita sekitar 60% lebih kita sudah berani. Ya. Di 60%. Iya. Karena memang kita perlu hati-hati, karena saya tahu ya perkara ini pelik dan pasti ada intrik-intrik tertentu. Dan begitu memulai, bapak-bapak pasti tahu saya di framing kayak apa. Ya. Lebih menggetarkan kasusnya atau lebih menggetarkan framing? Udah biasa di framingnya. Jadi ya kita kasusnya sendiri, kasusnya cukup berat. Dari semua kasus yang pernah Bapak tangani, Pak, kan itu semuanya mega korupsi, kasus besar. Yang paling berat, Pak, satu saja. Sampai saat ini sepanjang karir Bapak, kasus apa, Pak? Pengungkapannya paling sulit adalah Jiwasraya dan Asabri. Karena satu langkah itu, ini perputarannya sampai 50. Jadi, untuk menelusurinya itu sangat panjang gitu. Teman-teman aja kalau jaksa itu sampai pagi, sampai tiap hari yang besar. Kita gimana mengungkap ini begitu sulitnya. Kalau perkara gratifikasi sih mudah-mudah aja. Yang selalu menarik sebetulnya kenapa publik memberikan apresiasi. Kadang-kadang kan kita suka dengar no viral atau no viral, no justice. Tapi yang terjadi dengan kejaksaan sebetulnya justice dulu baru viral. Agak kebalik gitu ya. Saya jawab dulu nih, Ya. gini. Saya itu orang Sunda yang punya prinsip ya, China herang, laukna menang. Jadi kami tidak mau ribut dulu, tapi yang terjadi ini loh, saya punya hasilnya ini.
Itu prinsip itu saya bawa Kang Maman, Kang Soleh. Kenapa sangat bagus lah untuk penindakan. Jadi nggak usah ribut dulu, nggak usah teriak-teriak dulu, tapi hasilnya yang utama. Pernah nggak Pak secara pribadi suatu saat merasa, waduh nih kalau kan kita nggak terlalu tahu ya pada awalnya petanya seperti apa gitu. Putarannya bisa 50 kali gitu. Ya. Suatu saat kemudian karena jejaring tertentu, wah saya harus menanggung akibatnya gitu. Jadi terbentur cadas begitu. Iya Pak. Alhamdulillah enggak. Ya. Kalau godaan bukan godaan, tekanan sih selalu ada dan pasti ada. Di dalam penegakan hukum nggak ada ya. Paling besar Bohong tekanan. Pak, kalau tidak ada Paling tekanan. besar tekanan yang pernah Bapak alami apa Pak? Satu saja Pak. Dalam kasus perkara atau apa nih? Dalam sepanjang karir dalam perkara ya, menangani tekanan kasus. kalau itu disuruh hentikan. Itu adalah. Berarti ketika disuruh Tapi menghentikan tidak kasus sebenarnya saya lakukan. ada ancaman dong Pak. Ancamannya pernah diancam seperti apa Pak? Pernah datang seorang militer ke sini. Katanya dia, kalau keluarga saya nggak dibebaskan, saya luluh lantahkan Kejaksaan Agung. Saya bilang silahkan aja. Ini gedung punya rakyat, punya negara. Kalau memang silahkan aja. Kemudian ada dalam penanganan perkara sawit pernah ada juga. Yang sawit yang lama ya. Itu ini di belakangnya bintang 3. Ya suruh datang dah ke sini. Saya mau ketemu orangnya. Tapi kan tetap saya sebagai manusia pasti aja ada rasa takut, pasti ada. Bohong kalau nggak ada rasa takut. Saya sebagai manusia pasti ada. Tapi insya Allah saya akan lalui. Saya sudah serahkan diri bahwa saya ini mengabdi dan pengabdian saya yang terakhir. Usia saya juga sudah tua. Itu tadi kalau dari sisi tekanan. Kalau dari sisi iming-iming Pak, iming-iming terbesar apa yang pernah disampaikan ke Bapak tapi Bapak tolak? Ada, tapi tidak langsung ke saya. Seperti apa itu Pak? Ada yang mau ngasih saya 2T. 2 triliun. Pernah mau dikasih 2 triliun untuk apa Pak itu Pak? Ya supaya perkaranya nggak jadi. Apa yang Bapak katakan saat itu? Bagaimana menolaknya? Saya bilang, nggak ada. Ini tetap harus berjalan. Gimana pun juga, ini adalah marwah. Marwah kejaksaan, juga marwah saya secara pribadi. Saya pantang untuk surut. Saya jadi tersentuh tadi Pak dengan ucapan-ucapan Bapak. Tapi saya kalau boleh angkat Pak satu aja yang belakangan ini terjadi. Ada anggapan publik yang menilai bahwa semua kasus yang hari-hari ini naik itu sebetulnya antara dua. Bahwa mau mengganti para pemain korupsinya. Atau yang kedua ingin menyerang lawan saja dalam hal ini. Nah, dalam hal ini kalau boleh mengambil satu contoh adalah misalnya kasusnya Pak Tom Lembong. Bukan kasus tangkap tangan, terbukti impornya paling kecil, ternyata juga tidak menerima keuntungan, tapi dipanggil Pak, dikasuskan. Nah, sedangkan itu tidak terjadi boleh jadi ke menteri lainnya. Kalau boleh Pak ini dijawab agar publik akhirnya terpuaskan logikanya dan untuk menjaga bahwa keadilan adalah keadilan sebagaimana yang Bapak sampaikan tadi, itu sebetulnya bagaimana Pak? Gini Mbak, kalau kasus-kasus itu lihat aja nanti hasil putusannya. Saya tidak akan, insya Allah putusannya. Kan tidak harus ya. Saya tidak terima duit. Kan memperkaya orang lain juga di dalam undang-undangnya begitu. Memperkaya orang lain itu sudah suatu tidak pidana. Tapi saya memang tidak ingin jawab karena ini sedang berjalan. Jadi mohon maaf nanti tunggu aja putusannya. Kalau yang tadi pertanyaan Shirley di awal bahwa kasus-kasus besar ini pertanyaan publik sih Pak, ini antara memang hanya sekedar ingin mengganti posisi pelaku korupsinya saja, pemain lama diganti pemain baru, atau seperti apa sebenarnya? Kalau Pak? kami tidak punya pikiran itu, tetapi ada fakta, ya, kemudian kita buka, itu aja. Soal nanti silahkan aja, saya bukan di urusan saya lagi kalau mau itu pengganti atau ganti. Tetapi kalau itu terjadi lagi akan saya tindak lagi. Bapak seberani ini nih sebetulnya apa sih Pak yang ada di dalam prinsip Bapak dalam menjalankan keadilan ini kayak gimana sih Pak?
gimana pun juga gini Mbak, saya ini selalu tertantang, ya. Bahkan saya kalau ditekan semakin membeku. Artinya kalau saya sudah melangkah, apapun harus saya jalani dengan resiko apapun. Jadi begini, begitu saya dilantik, saya kumpulkan saudara-saudara, termasuk TB Hasanuddin, saya kumpulkan. Kalau kalian melakukan perbuatan, ya, pidana apapun, apalagi korupsi, saya tidak akan peduli siapa kalian saudara-saudaraku juga. Saya mau mengutip tulisan Bapak di Instagram, Pak. Jaksa yang hebat tidak lahir dari kemudahan, kesenangan, dan kenyamanan, tetapi dibentuk dari kesulitan, tantangan, dan air mata. Oh, puitis sekali ini, Kang Maman juga kalah nih. Nah, pertanyaan saya, kapan Bapak berlinang air mata karena pekerjaan Bapak sebagai jaksa? Terakhir Bapak berlinang air mata karena pekerjaan itu kapan, Pak? Boleh cerita nggak, Pak? Ya, kalau gagal saya menuntut itu saya berlinang air mata. Terakhir ya kasusnya Asabri. Keluarga di rumah gimana Pak melihat Bapak nangis, banyak tekanan di luar? Ya nangisnya nggak dilihatin teman-teman. Nanti anak-anak jadi enggak. Jadi dalam artian begini Mas. Anak-anak yang saya khawatirkan adalah dengan adanya kalau anak-anak itu terus kesannya gini dengan framing ini, yang selalu saya khawatirkan adalah anak-anak percaya enggak sih? Itu yang saya khawatirkan. Saya dengan tekanan apapun saya enggak ada masalah. Dan ancaman yang pernah saya terima paling sadis adalah ketika saya tugas di Aceh, begitu saya turun dari pesawat, ya itu ada dulu bukan WA SMS masuk. Selamat datang saudara Sanitiar Burhanuddin di Kota Raja. Dan saya minta 1 kali 24 jam, 2 kali 24 jam, saudara untuk meninggalkan Kota Raja. Itu ancaman dari GAM dulu. Dan saya, apa yang saya katakan pada pimpinan saya, sama. Saya pantang untuk surut. Luar biasa keberanian Bapak Jaksa Agung itu ketika dia mengatakan bahwa pernah ada seorang bintang 3 menghadap Jaksa Agung, dia juga tidak mau membantunya, perkara berjalan terus. Demikian juga ada juga orang pernah ingin menyuap dengan uang 2T, juga ditolaknya. Nah, kalau semua penegak hukum seperti ini, percayalah Pak Prabowo programnya pasti dapat dilaksanakan untuk membersihkan negara ini dari korupsi yang sudah begitu masif dan begitu merajalela. Maka melalui podcast ini, marilah kita camkan baik-baik. Marilah kita analisa apabila kinerja Jaksa Agung ini seperti ini betul-betul dilakukan selama 5 tahun ini, maka percayalah negara kita step by step akan terhindar dari korupsi yang lebih besar lagi. Untuk itu Bapak Presiden, Menteri Keuangan, usulkanlah untuk KPK, Jaksa Agung, Kepolisian, dan MK, MA, Bappenas, kemudian BPK, apabila dia bisa mengamankan negara ini dari kerugian yang begitu besar misalnya, maka baiklah para pejabat di lingkungan ini diberikan bonus seperti memberikan bonus para direksi dan komisaris di bank BUMN kita. Nah, ini rasa-rasanya tidak akan membuat kecemburuan sosial. Kecemburuan sosial itu memang kalau sudah pantas diberikan bonus, karena beliau-beliau itulah yang mampu membersihkan korupsi ini yang jumlahnya ribuan triliun. Apa sih susahnya kalau memberikan para pejabat Jaksa Agung, Mahkamah Agung, KPK, dan lain-lain dengan bonus seperti direksi dan komisaris BUMN perbankan. Bapak Prabowo, mudah-mudahan bisikan hati kami ini didengarkan oleh beliau.
Karena tanpa bonus yang baik, kasihan keberanian itu mungkin akan membawa petaka bagi dia. Apabila ada orang yang dendam dengan mereka. Untuk itu proteksilah dia. Berikanlah pengamanan yang baik. Berikanlah bonus yang secukupnya bagi para pejabat yang dapat menguntungkan pemerintah, terutama dalam rangka pemberantasan korupsi di negeri ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman sekalian, rasanya cukup singkat apa yang diutarakan tadi, apa yang dipertanyakan tadi kepada Jaksa Agung dan para penanya yang cukup baik dan cukup agresif. Semoga berarti bagi kita semua. Semua apa yang dijawab oleh Jaksa Agung dapat membuat negara ini bersih dari korupsi. Para hadirin sekalian, teman-teman sekalian, marilah jangan bosan-bosan. Dukunglah Mr. Puisi Live. Follow, like, share, dan subscribe Mr. Puisi Live sehingga Mr. Puisi Live dapat berkembang dengan baik. Salam berbahagia dan selamat berbuka puasa. Bye-bye.